tim pujian. Kita berikan tepuk tangan Ibu Bapak buat tim pujiannya, luar biasa. Terima kasih Bu Linda, selamat malam semuanya. Semoga kali ini internetnya tidak bermasalah ya, karena saya sudah siapkan tethering dari HP, jadi tidak lagi menggunakan Orbit. Semoga lancar sampai nanti selesai ya Ibu Bapak ya. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini, tadi Bu Linda sempat menyebutkan, kita akan masuk ke dalam rangkaian kitab Nabi-Nabi, Ibu Bapak. Ini penting untuk kita memahami bagaimana Nabi-Nabi dalam Perjanjian Lama berkarya, dari awal panggilannya, latar belakangnya, lalu nge-lag Pak Kak Fides suaranya. Rizka. Serta apa pada bangsa Israel. Dan Suaranya lag ya? Kak Fides. Nah, Yang tadi nggak kedengaran. Sekarang hilang. Mungkin baru ganti sinyal. Oke, Ibu Bapak, nggak usah pakai video lah ya, kayak kemarin. Nggak boleh nampang, Kak. Nggak boleh nampang nih rasanya. Bentar. Bersembunyi kayak Yesus. Oke, kita akan masuk ke dalam, saya share screen boleh? Monggo, Kak. Ke dalam, ini saya belum bisa, masih disable, ke dalam materinya. Nah, udah bisa nih. Nah, ini ya. Kelihatan nggak Ibu Bapak? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, Amos. Kenapa Amos yang pertama? Nanti saya akan jelaskan. Alasannya ada ya. Oke, keadilan telah runtuh, kebenaran telah terempas. Makanya Amos itu dikenal sebagai nabi keadilan. Ya, keadilan telah runtuh, kebenaran telah terempas. Nabi Amos, silakan kita lihat dalam Amos bab 5 ayat 21 sampai dengan 27. Amos adalah nabi pertama yang nubuatnya dibukukan. Nah, ya, ingat kemarin bahasa Yunaninya biblion, ya. Lalu bahasa Latinnya apa? Ayo, kemarin yang artinya gulungan atau kitab. Ingat nggak? Bahasa Yunaninya biblion, bahasa Latinnya apa? Dakos apa ya? Kodeks. Kuale. Oke, jangan lupa Ibu Bapak ya. Oke, sekarang kita buka yuk Amos bab 5. Ya, Amos bab 5 ayat 21 sampai dengan 27. Yang sudah ketemu, tolong dibacakan. Silakan. Jadi ini alasannya ya Ibu Bapak ya, karena Nabi Amos itu adalah nabi pertama yang nubuatnya dibukukan. Ya. Yuk, silakan. Amos bab 5 ayat 21 sampai dengan 27. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci. Aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu,
berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Oke, terima kasih Kak Mei. Jadi Ibu Bapak, Nabi Amos itu berkarya di kerajaan utara bersama dengan Hosea. Ya, Nabi Amos dikenal sebagai nabi keadilan, sedangkan Nabi Hosea dikenal sebagai nabi cinta kasih. Kita akan bahas nanti di kesempatan yang lain mengenai Nabi Hosea. Dan keadaannya waktu itu adalah banyak sekali orang-orang kaya, pejabat-pejabat ya, yang mengintimidasi orang-orang kecil atau orang-orang miskin, menyengsarakan mereka. Karena mereka miskin, mereka diintimidasi. Karena mereka kecil, mereka dipinggirkan, disingkirkan. Sehingga Nabi Amos melihat bahwa ini sudah keterlaluan, ini sudah tidak baik. Sehingga Allah berpesan kepada Nabi Amos untuk mengatakan hal-hal yang memang menjadi perhatian Allah kepada kerajaan utara saat itu. Ya, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Perhatikan ini. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Nah, ya, karena keadaannya saat itu memang sangat-sangat tidak adil. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Ya, benar-benar digencet orang-orang miskin saat itu. Lalu yang berikutnya, Bapak, Nabi Amos itu masuk dalam kategori nabi kecil. Nabi kecil bukan berarti karyanya sedikit atau karyanya kurang penting dibandingkan nabi besar. Bukan seperti itu. Saya pernah jelaskan di pengantar kitab nabi-nabi, kenapa disebut nabi kecil itu karena kitabnya relatif pendek. Ya, hanya 9 bab untuk Nabi Amos. Sehingga kategorinya termasuk nabi kecil. Beda dengan Nabi Yesaya. Ada berapa bab Nabi Yesaya? Ayo. 66. Bedanya jauh atau sedikit Ibu Bapak? Jauh sekali. 9 bab dengan 66 bab. Ya, jadi Yesaya masuknya kategori nabi besar, sedangkan Amos kategorinya nabi kecil. Kitab Amos dulu itu kurang populer di kalangan kita, orang-orang Kristen. Kenapa? Karena tidak berbicara tentang kedatangan Kristus. Nah, ya. Jadi kalau pendekatannya alegoris, kita tidak akan menemukan di dalam kitab Nabi Amos. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Oke, lalu yang berikutnya. Namun sekarang kitab Amos ini dipandang sebagai salah satu kitab kenabian yang penting. Kenapa? Karena memperjuangkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Ya. Sehingga julukan bagi Amos adalah
Nabi pembela tegaknya keadilan. Kita buka tadi ayat 24 ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi inilah salah satu julukan dari Amos atau bagi Amos, yaitu Nabi pembela tegaknya keadilan. Karena dia memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Amos 5 ayat 24. Lalu julukannya juga singa yang mengaum. Ya, singa yang mengaum. Kita buka Amos 3 ayat 8. Satu orang volunteer tolong bacakan. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Oke, terima kasih Bu Ratna ya. Nabi sebagai penyambung lidah Allah, judul perikopnya. Barusan dibaca ayat 8. Singa telah mengaum. Jadi kebenaran keadilan telah mengaum, telah berbicara. Sehingga siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Jadi pesannya sangat jelas bahwa Allah ingin menyatakan kebenaran dan keadilannya melalui Nabi Amos. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, sekarang siapakah Amos itu? Namanya memiliki makna membawa. Ya, Amos itu artinya membawa atau dia telah membawa. Secara konteks ya etimologi itu artinya membawa atau dia yang telah membawa. Kalau Yakub artinya apa? Ayo yang sudah belajar kemarin dengan Romo Effendi masih ingat nggak? Allah, Ya petarung Yakub. Allah, Israel. Bukan, kalau petarung Ali Israel. Memegang tumit. Ya, memegang tumit atau tumit, memegang tumit atau tumit ya. Itu arti kata Yakub. Nah, ya, kalau Amos artinya membawa atau dia telah membawa. Ya. Amasya itu apa ya? Secara luas ya. Artinya adalah Yahweh telah membawa. Jadi ada kata Amos, kemudian ada Amasya, itu artinya Yahweh telah membawa. Membawa artinya di sini menghadirkan ke dunia atau melahirkan. Itu arti nama Amos, membawa atau dia yang telah membawa. Namun ada juga artinya Yahweh telah membawa atau Amasya, ya. Perkembangannya. Lalu yang berikutnya, Amos itu berarti secara harafiah orang yang dilahirkan Allah atau orang yang telah dihadirkan ke dunia oleh Allah. Jelas ya Ibu Bapak ya? Itu arti kata Amos karena tadi ada padanan atau ada akar dari Amasya, ya Yahweh telah membawa. Ya, sehingga Amos itu ya orang yang telah dihadirkan ke dunia atau orang yang telah dilahirkan ya oleh Yahweh. Nama Amos mengisyaratkan orang yang berhubungan erat dengan Tuhan. Jadi kalau Ibu Bapak mau memberikan sebuah nama kepada mungkin cucu atau anak atau keponakan ya laki-laki tentunya, kalau memang mau anak itu bisa apa ya mengisyaratkan atau menandakan bahwa dia dekat dengan Tuhan, maka nama yang tepat adalah Amos. Ya. Karena namanya itu mengisyaratkan orang yang berhubungan erat dengan Tuhan. Ya, Amos. Amos 7 ayat 7 sampai dengan 9. Satu orang volunteer tolong bacakan. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku.
Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Oke, terima kasih Bu Ratna. Masih ingat ya Ibu Bapak ya, Yerobeam itu siapa? Ayo, saya pernah singgung kalau nggak salah ya. Ada yang masih ingat nggak siapakah Yerobeam? Ayo, dibuka lagi catatannya. Raja di Israel, utara. Ayo. Jadi Ibu Bapak, ingat nih ya, raja pertama Israel kan Saul ya. Kita sudah belajar mengenai kitab-kitab sejarah. Lalu setelah Saul kan Daud. Ya, setelah Daud kan anaknya Salomo. Nah, setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Utara disebut kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria. Lalu selatan dikenal dengan kerajaan Yehuda. Ya, karena hanya ada dua suku di kerajaan selatan, yaitu Benyamin dan Yehuda. Ya, maka disebut kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Ya. Nah, ini dua kerajaan yang sangat bertolak belakang. Kalau kerajaan Israel atau kerajaan utara itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tanda petik duniawi atau sekuler ya Ibu Bapak ya, bisnis ya kan, kemudian perdagangan, industri dan sebagainya itu kerajaan utara ya. Namun kalau kerajaan selatan itu berkaitan dengan hal-hal rohani karena bait Allah ada di Yerusalem ya, peribadatan dan sebagainya itu ada di kerajaan selatan atau Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, setelah Salomo selesai atau wafat, kerajaan kan terpecah menjadi dua. Nah, yang memegang kerajaan utara atau kerajaan Israel itu kaki tangan dari Raja Salomo bernama Yerobeam. Ya, lalu Daud keturunannya tidak akan pernah berkesudahan. Freeze lagi ya Ibu Bapak ya? Ya, sempat freeze sebentar. Oke, tapi jelas ya tadi ya. Sempat hilang, Kak, suaranya. Oke, saya ulang lagi ya. Kerajaan Selatan itu dipimpin oleh Rehabeam. Ya, anak dari Raja Salomo. Kenapa? Karena kan Allah sudah berjanji kepada Daud, ayahnya Salomo, bahwa kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Ya, sehingga keturunan Raja Daud masih terus memerintah kerajaan, terutama kerajaan Yehuda. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, di awal kan saya bilang bahwa Nabi Amos berkarya di kerajaan utara. Nah, di utara itu ada 10 suku. Makanya barusan dibaca oleh Ibu Ratna, Amos 7 ayat 9, bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan. Ya, bukit apa namanya? Yo. Bukit yang untuk mempersembahkan Ishak, anak dari Abraham. Ayo, bukit apa? Moria. Ya, Bukit Moria, betul. Moria ya, Bukit Moria.
Nah, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam. Karena Yerobeam sudah benar-benar kurang ajar ya Ibu Bapak ya, tanda petik ya. Karena Yerobeam ini membuat tanda petik ya bait Allah yang palsu. Ya. Jadi karena dia takut ya orang-orang utara beribadah ke selatan ya, sehingga takut terpengaruh ya, sehingga dia membuat bait Allah tandingan. Itu cikal bakalnya tuh. Makanya raja-raja di kerajaan utara itu nggak ada yang beres. Ya, kita sudah belajar kitab raja-raja kalau masih ingat ya. Nggak ada yang beres. Lalu yang berikutnya, sekarang kita baca Amos 1 ayat 1. Amos 1 ayat 1. Satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Oke, sudah Ibu ya? Sudah. Oke, di saya putus-putus. Ini kayaknya memang koneksinya benar-benar nih. Jadi Ibu Bapak, Amos itu berasal dari daerah Tekoa namanya. Ingat Teko, gampang kan? Tekoa. Ya, itu letaknya 19 km di sebelah tenggara Yerusalem. Nah, Amos berarti orang selatan, namun berkarya di utara. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, letak geografis itu bukan hambatan. Meskipun Amos orang selatan, ingat Yerusalem kan berada di selatan, ya. Tapi Allah ingin dia berkarya di utara. Ya, yaitu daerah Tekoa, 19 km sebelah tenggara Yerusalem. Nanti di bawah saya akan kasih tunjuk melalui peta, ya. Tekoa itu daerah pertanian, Ibu Bapak. Ya, daerah pertanian. Daerah perbatasan antara wilayah yang bisa ditanami dan wilayah padang gurun yang mengarah ke Laut Mati. Ya, terletak di perbukitan Tekoa itu. Ya, jadi kalau di Indonesia itu kira-kira di mana ya Ibu Bapak ya? Daerah seperti ini. Semarang, Kak. Oh, Semarang ya. Bandung. Bandung. Oke, ya. Tapi Bandung kayaknya nggak perbukitan deh. Perbukitan ya Bandung ya? Kita naik turun. Oh, I see. Ya. Berarti Semarang, Bandung gitu ya. Itu kurang lebih gambarannya. Nah, ini petanya Ibu Bapak. Ya, Tekoa. Ya, sebelah tenggara ya dari Yerusalem. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, itu jadi di bawahnya ya. Cara gampangnya gitu. Jadi kita nggak hafal, tapi kalau dinyanyikan jadi hafal. Kayak lagu Balonku Ada 5 kan. Coba, kalau diurutkan pasti nggak hafal. Tapi waktu dinyanyikan jadi hafal. Betul kan? Kayak saya. Chris, Kak. Suaranya hilang. Sekarang jelas? Nah, jelas. Nah, kayak lagu Bapak Kami, Ibu Bapak. Kalau misalkan, kok lagu Bapak Kami, lagu apa tuh? Kemuliaan ya, di Ekaristi. Oh iya. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai. Nah, itu kalau dinyanyikan hafal ya. Coba kalau misalkan Bacakan. Nggak dinyanyikan. nggak dinyanyikan. Benar nggak Bu Ratna? Hafal nggak? Nggak Lupa-lupa hafal. loh. Jadi Ternyata mesti saya nggak. dinyanyikan dulu. Iya benar, ternyata saya nggak sendirian ya. Saya sampai malu sama diri sendiri loh. Jangan-jangan cuma saya nih yang nggak hafal gitu kan. Jadi saya harus menyanyikan dulu baru hafal. Kadang kebalik-balik gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat nih kerajaan utara Israel atau kerajaan selatan Yehuda, Ibu Bapak. Ya, yang di warna biru itu kerajaan Israel ya, Ibu Bapak ya. Kelihatan nggak? Hmm. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, kalau yang kuning itu kerajaan Yehuda. Judah. Kelihatan ya? Lebih luas yang Judah. biru dong ya. Kak Yang Findes, kuning kecil. Lebih kecil Findes. yang kuning. Kak Findes, Ya, tadi itu rajanya namanya hampir sama ya. Yang satu Rehabeam, yang satu Yerobeam. Yerobeam. betul, Bu Ria. Oke. Betul. Nanti saya kirimkan ini ya, kirimkan nama daftar raja-raja utara dan selatan ya, Iya, Kak. Ya, biar baik, nanti Kak. Ibu Bapak ada gambarannya. Jadi kalau Ya. ujian tahu ya, Kak. Tapi Mm-mm. jangan dia tanya di ujian ya, Kak. Ya, Dia oke. ujiannya mendadak Jadi kok. nanti Ibu Bapak. Nah, ya, jadi udah ada gambaran ya. Betul, Ibu Ratna. Kalau kerajaan utara itu Hilang lagi Kak Vindes suaranya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pekerjaan seorang Nabi Amos. Dia seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Coba kita buka Amos 7 ayat 14. Silakan satu orang volunteer. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Oke, terima kasih Ibu Ria. Jadi jelas ya, Kak. sebelum menjadi seorang nabi, Amos adalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Kesimpulannya, Amos itu bukan orang miskin, karena dia seorang peternak. Banyak. Kapan Amos berkarya sebagai nabi? Nah, dari Amos bab 1 ayat 1 itu sudah kelihatan bahwa ketika Uzia menjadi raja Yehuda, ya, atau ketika Yerobeam kedua, ini anak dari Yerobeam yang pertama. Jelas ya Ibu Bapak ya, menjadi raja Israel. Ya, 2 tahun sebelum bumi, yaitu tahun 765 sampai 7 ayat 10 itu dapat kita ketahui kapan Amos berkarya dan sampai kapan, ya. Tapi intinya bahwa dia adalah orang selatan namun berkarya di utara. Pada saat Uzia menjadi raja Yehuda dan Yerobeam kedua menjadi raja Israel. Jadi setiap kerajaan itu punya nabi-nabi, Ibu Bapak, ya. Kemarin kita diingatkan Yesaya itu berkarya pada zaman raja Yesaya kemarin. Oh. Ahas ya, Ibu Bapak ya. Nah, rekan yang kurang lebih sejaman yaitu Hosea. Tadi sempat saya singgung ya. Jadi Hosea dan Amos ini bisa dikatakan sejaman. Ya, dan sama-sama utara. Ya. Yesaya dan Mika itu selatan, Ibu Bapak.
Ya, jadi ada utara, Amos dan Hosea, ada yang selatan, Yesaya dan Mika. Jelas ya Ibu Bapak ya? Tetapi karya kenabian Amos mungkin sudah berakhir ketika mereka tampil. Ketika Yesaya dan Mika tampil, mungkin saja karya kenabian Amos itu sudah berakhir. Ya, karena kan di awal tadi kita tahu bahwa sampai kapan Amos berkarya kita tidak tahu. Ya, mungkin nggak lama. Nah, pada saat Yesaya dan Mika tampil di kerajaan selatan, bisa aja karya kenabian Amos itu sudah berakhir. Karena karya kenabian Amos itu tidak lama. Ya. Lalu yang berikutnya, latar belakang situasi Nabi Amos berkarya saat itu adalah kerajaan Asyur itu sedang lemah. Ya, perhatikan ini, kerajaan Asyur sedang lemah dan kerajaan selatan maupun utara itu sedang makmur. Bahkan berhasil memperluas wilayah masing-masing. Nah, seharusnya kerajaan utara dan selatan yang sedang makmur ini berbanding lurus dengan kemakmuran bangsanya. Betul nggak Ibu Bapak? Tetapi fakta yang terjadi sebaliknya. Yang merasakan dan menikmati hasil kemakmuran kerajaan itu adalah para pejabat kerajaan dan orang-orang kaya. Yang miskin tidak mendapatkan kemakmuran itu. Makanya sungguh ironi. Dalam keadaan makmur, justru mereka malah tidak makmur. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama seperti Indonesia. Sebenarnya kan kalau dulu kita perhatikan ada lagu ya apa? Bukan lautan hanya kolam susu kan. Ya, kalau kita benar-benar memperhatikan setiap kalimat dari lagu itu menandakan bahwa Indonesia itu sebuah negeri yang makmur. Betul nggak Ibu Bapak? Kita nanam benih, apapun benihnya bisa tumbuh loh di tanah Indonesia. Ya kan, berbeda dengan Singapura. Ya kan? Bahkan Singapura aja Bu Ratna tahu ya, itu kalau reklamasi tanahnya katanya ngambil dari Indonesia. Iya. Pulaunya Nah, ini dibeli. suatu ironi. Iya. Kok kita nggak menikmati kemakmuran negeri kita? Ya, dan yang kaya semakin kaya. Yang nikmatin siapa? Para pejabat. Nah, tapi kan di Indonesia tidak ada nabi seperti Amos, Ibu Bapak. Ada, tapi ketangkep. Siapa? Penistaan agama itu kan. Iya kan, bersuara dengan lantang, dengan berani mengatakan kebenaran gitu kan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, ditangkap. Nah, itu Ibu Bapak, latar belakang yang kurang lebih sama seperti kita sekarang. Ya. Makanya Amos itu benar-benar sangat luar biasa karena dia berani mengatakan kebenaran dan keadilan. Lawannya tentu nggak main-main, ya, para pemimpin kerajaan, para orang-orang kaya yang punya banyak sekali uang, kekuasaan dan sebagainya. Itu lawan dari Nabi Amos. Ya. Nah, orang-orang percaya mereka itu sedang menikmati berkat Tuhan. Jadi orang-orang yang kaya itu percaya bahwa mereka itu sedang diberkati oleh Tuhan dengan kemakmuran itu. Sehingga mereka menjadi sombong dan terlalu percaya diri. Jelas ya Ibu Bapak ya. Silakan nanti baca Amos bab 5 ayat 18. Jadi mereka itu merasa bahwa kerajaan utara begitu makmur. Ingat ya Ibu Bapak ya, cara berpikir orang perjanjian lama, kalau makmur secara harta, sehat, umur panjang, berarti dia sedang diberkati Tuhan.
berarti mereka adalah orang benar, orang saleh. Jelas ya Ibu Bapak ya? Namun sebaliknya, kalau orang tersebut miskin, sakit-sakitan, meninggalnya usia muda seperti Yesus, berarti mereka kena kutuk, banyak dosanya. Makanya bagi orang Israel, Yesus itu nggak mungkin juru selamat. Karena kalau orang yang dekat dengan Tuhan, diberkati Tuhan, nggak mungkin hidupnya itu pendek. Pasti panjang umur. Dan nggak mungkin mati konyol sampai seperti itu. Ya, benar-benar dihukum paling rendah dengan wafat di atas kayu salib. Jadi bagi orang Israel mustahil Yesus itu juru selamat. Karena menurut mereka, di konsep mereka, orang yang mati muda, apalagi cara matinya itu nggak wajar, hina, itu pasti karena banyak dosanya. Nah, ya, itu Ibu Bapak. Nah, balik ke Amos. Orang-orang kerajaan utara atau bangsa kerajaan utara, ya, itu merasa diberkati oleh Tuhan. Ya, terutama orang-orang yang punya jabatan tinggi di kerajaan, ya, lalu orang-orang kaya, ya, para pejabat segala macam itu merasa bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. Karena mereka berlimpah kemakmuran. Sehingga mereka menjadi sombong dan terlalu percaya diri. Nah, sebagai orang desa yang sering berkunjung ke kota, Amos melihat adanya ketimpangan yang besar. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi Amos melihat perbedaan antara desa dan kota, ya. Antara orang-orang desa dan orang-orang kota itu sangat jauh perbedaannya. Seperti yang tadi saya bilang ya, orang-orang desa tidak mengalami kemakmuran itu. Sedangkan orang-orang kota, orang-orang kaya, para pejabat pemerintahan kerajaan, ya, orang-orang istana dan para pegawainya itu merasakan kemakmuran. Coba kita lihat Amos bab 2 ayat 6 sampai dengan 8. Satu orang volunteer tolong bacakan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Nggak dengar suaranya. Ya, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang. Kecil. Kok kecil ya selalu. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Terima kasih Bu Ria. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi ini kelakuan bobrok mereka Ibu Bapak. Ya, kelakuan yang nggak benar. Ya, dikatakan apa? 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4 katanya. Betul ya? Aku tidak akan menarik lagi keputusanku oleh karena mereka menjual orang benar karena uang. Dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Sampai sini cukup jelas Ibu Bapak. Perlakuan orang-orang kaya, perlakuan orang-orang yang punya kekuasaan, menginjak-injak orang miskin, bahkan dikatakan menjamah seorang perempuan muda, artinya ya percabulan, ya benar-benar jahat mereka, menginjak-injak kepala orang lemah,
bahkan dikatakan menjual orang benar karena uang, itu artinya apa? Korupsi, menyuap. Nah, jadi dosanya itu benar-benar luar biasa parah. Ya, dan sebagainya. Nah, ini ketimpangannya sangat benar-benar luar biasa parah antara orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Ketimpangan yang sangat parah. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana Amos dipanggil menjadi nabi? Tadi ingat, pekerjaan Amos adalah peternak dan pemungut buah arah hutan, ya. Nah, sekarang kisah panggilan Amos menjadi seorang nabi dapat kita jumpai dalam Amos bab 7 ayat 10 sampai dengan 15 tadi. Ya. Bagaimana Amos dipanggil menjadi seorang nabi, dan kita bisa lihat terutama ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Nah ini, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jadi Ibu Bapak perhatikan, Allah selalu memanggil pelayannya pada saat bekerja, bukan saat menganggur. Ya kan? Contoh perjanjian baru siapa yang dipanggil oleh Yesus untuk ikut dia? Petrus Lagi ngapain Petrus? membersihkan jala. Iya, lagi membersihkan jala, lagi bekerja dia. Lalu yang berikutnya siapa? Yohanes dan Yakobus. Betul kan? Lagi ngapain tuh Yohanes dan Yakobus, anak Zebedeus? Ayo, ada yang tahu nggak? Waktu dipanggil menjadi murid Yesus, lagi ngapain tuh Yohanes dan Yakobus? Iya, sedang nangkap ikan, betul Bu Ratna. Jadi sebenarnya Allah itu memanggil para hambanya pada saat mereka sedang bekerja, bukan pada saat mereka sedang menganggur. Makanya kalau ada yang bilang, saya sibuk dengan pekerjaan, nanti dulu deh pelayanan. Justru Allah memanggil kita waktu kita sibuk dengan pekerjaan. Ya, agar kita nggak hanyut dengan pekerjaan kita. Jelas ya Ibu Bapak ya. Agar kita membagi waktu kita nggak hanya dengan pekerjaan, tapi juga pelayanan. Sampai sini cukup jelas Ibu Bapak? Makanya kalau Ibu Bapak nanti ada teman atau saudara yang diajak pelayanan bilang, nanti deh aku masih sibuk gitu kan. Bilang aja, setiap kita para pelayan justru dipanggil pada saat kita sedang sibuk. Ya, buktinya apa? Nah, suruh baca nih Amos 7 ayat 14 dan 15. Ya. Pada saat Amos sedang menggembalakan kambing domba, justru dipanggil Allah untuk pas pandemi ini nggak bernubuat. ada yang dipanggil nganggur soalnya. Pandemi ini banyak Pas pandemi pengangguran, nggak nggak ada yang dipanggil nganggur. Oke, Ibu Bapak, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ibu Bapak? Iya, Fris Kak. ya? Enggak kok, Kak. Enggak. Oh, enggak. Oke, saya pikir Fris. Ada pertanyaan sejauh ini? Kak, itu yang di bukunya ada penglihatan itu apa ya, Pak? Oh iya, nanti kita akan bahas itu ya, Ibu ya. Oh, oke. Selain itu ada yang sudah kita bahas?
So far so good ya mengenai panggilan Nabi Amos, oke ya. Ya. Jadi Amos itu dipanggil pada saat dia sedang Mencari buah. Beternak dan mencari buah Iya, Allah. berternak ya. Jadi memang panggilan Allah itu kepada umatnya bukan pada saat nganggur, ya, tapi justru sedang sibuk-sibuknya. Ya, kalau kita diminta oleh Allah untuk melayani, jangan pernah kita menjawab, Tuhan, aku lagi sibuk. Ya, justru Allah akan bilang, justru karena kamu sibuk, aku panggil kamu. Karena kalau enggak, nanti kamu nggak punya waktu untuk melayani. Karena terlalu asik dengan kesibukannya. Nanya Ya. Kak Findes. Nah, Kak Findes, silakan Kak Mi. mohon dibantu untuk keterangan yang tadi Kak skip sebentar tadi soalnya. Yang Yang pegang mana? kerajaan selatan setelah Raja Salomo itu adalah kaki tangannya atau anaknya? Sorry Kak ya tadi saya Kalau terlewat. yang utara, nggak apa-apa Kak Mi. Kalau nggak jelas, pokoknya tanya aja ya Ibu Bapak ya. Karena kita online, pasti takutnya ada dari kita yang koneksinya nggak stabil, terputus, jadi nggak jelas. Nggak apa-apa, tanya aja. Kalau yang utara, Kak Mei dan Ibu Bapak, itu kaki tangannya. Kaki tangan dari Raja Salomo, tangan kanannya lah. Ya, namanya Yerobeam. Nah, kalau selatan itu pasti dari keturunan Daud. Itu aja. Nah, selatan itu anaknya Salomo, namanya Rehabeam. Jelas ya kami ya? Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Silakan Ibu Bapak, kalau ada yang belum jelas, yang tadi sudah kita bahas, tanya aja nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, Amos itu kita baca tadi nggak mau disebut nabi. Betul ya? Kenapa? Karena citra para nabi saat itu mungkin sangat buruk. Jadi kalau misalkan Amos di ayat yang ke-14 tadi, Amos 7 ayat 14, dia bilang bahwa aku ini bukan nabi. Itu bukan karena dia panggilannya bukan seorang nabi. Enggak. Dia mengatakan itu karena citra nabi saat itu sangat buruk. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi tolong diingat, Amos 7 ayat 14 itu bukan statement bahwa Amos bukan seorang nabi. Ya. Tetapi alasannya kenapa Amos bilang seperti itu karena citra para nabi saat itu sangat buruk. Suka memanfaatkan nubuat untuk mencari makan. Nah, kalau sekarang kan orang cari makan menjadi seorang YouTuber. Ya, mantan promo jadi pemuka agama, lalu menjelek-jelekan agama Katolik. Mantan biarawati, ya kan? Ya kan? Oh, jadi YouTuber menjelekkan agama Katolik dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi, ya. Nah, sebenarnya Amos nggak perlu ya untuk bernubuat palsu mencari makan. Kenapa? Karena dia sudah kaya. Ingat tadi dia seorang peternak. Dia punya kambing domba. Seperti Ayub kan punya kambing domba. Itu orang makmur tuh, orang kaya karena punya kambing domba. Ya, beda sama gembala. Gembala itu orang miskin. Karena tugasnya cuman mengurus domba, tapi nggak memiliki. Nah, ya kalau Amos ini memiliki kambing domba karena dia peternak. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya? Oke. Nah, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, tadi ayat yang ke-15 ya. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah dan bernubuatlah terhadap umatku Israel. Artinya apa? Menjadi nabi itu bukan kehendak Amos, tapi kehendak Tuhan. Jelas Ibu Bapak? Sama seperti kita menjadi pewarta itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Ibu Bapak ikut SOG,
ya, kecemplung di sini nggak keluar-keluar, kalau kata Bu Linda kan kayak gitu ya, sama Bu Eni. Itu bukan kehendak kita semua, ya kan? Dan kita juga nggak menyangka bisa sejauh ini. Betul nggak Ibu Bapak? Ya kan? Ini semua karena karya roh, panggilan Tuhan. Nah, ya, awalnya cuma sampai akhir tahun 2020, ternyata Tuhan berkehendak lain. Kak Nina langsung menghubungi saya, 1 tahun ya Kak Vindes. Nah, jadilah seperti sekarang. Nah, ini semua ya karena karya roh, nggak mungkin dari manusia. Ya, demikian juga dengan panggilan kenabian. Amos itu bukan menghendaki menjadi nabi, tapi Tuhan. Tanda petik Tuhan itu memaksa Amos untuk menjadi nabi. Karena didesak Tuhan, maka mau nggak mau, suka nggak suka, nggak ada pilihan bagi Amos selain mentaati panggilan itu. Sampai sini cukup jelas, Ibu Bapak? Jadi Tuhan itu agak memaksa. Ya, karena mungkin nggak ada orang lagi, mungkin ya. Nah. Jadi kalau kita jadi ketua lingkungan, ya Bu Linda ya, atau Ibu Bapak yang lain, kalau memang merasa dipaksa, ya siapa tahu itu memang kehendak Tuhan kan. Karena udah nggak ada orang lagi gitu kan. Ya sudahlah gitu kan, daripada lingkungan atau wilayah ini nggak punya ketua lingkungan atau ketua wilayah, nggak apa-apa deh aku yang berkorban. Nah itu kira-kira yang menjadi apa ya, jeritan suara hati Amos. Karena mungkin saat itu Amos nggak mau. Citra Nabi begitu buruk saat itu. Ya kan? Tapi mau nggak mau, Allah sudah berfirman. Ya, Allah sudah berfirman, ya nggak ada pilihan bagi Amos selain mentaati panggilan itu. Sampai sini cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, sekarang struktur kitab Amos. Nah ini ya, tadi pertanyaan Ibu Ria masuk sini nih. Pengantar tadi kita sudah. Ya, nubuat-nubuat tadi kita sudah sedikit bahas tuh ya, nubuat-nubuat. Lalu perkataan-perkataan, ya sumber dari Amos. Penglihatan-penglihatan, sumber dari murid-murid Amos. Ya, kalau tadi nubuat-nubuat itu sumbernya dari murid-murid Amos. Kalau perkataan-perkataan sumbernya dari Amos. Jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu terakhir itu penutup. Silakan dicatat, ini struktur kitab Amos. Ada 5 bagian besar. Kalau kemarin kita belajar kitab Wahyu, ada 4 bagian besar ya. Pengantar, bagian pertama mengenai 7 surat kepada 7 jemaat. Lalu bagian yang ketiga mengenai penglihatan-penglihatan. Lalu baru penutup, yaitu struktur kitab Wahyu. Ada 4 bagian besar. Nah, kalau kitab Amos itu ada 5 bagian besar. Hampir sama. Ya, ada pengantar, ada penutup. Ini kan seperti renungan SOG. Ya kan? Ada pengantar, ada penutup, lalu ada isinya. Nah, isinya itu naan dan penglihatan. Sampai sini ada pertanyaan? Tanya Kak, untuk pengantar itu editor awal ya? Chris ya. Iya, Fris. Kayaknya salah ketik itu ya. Iya, harusnya editor awal ya untuk pengantar. Oh iya, salah ketik, typo. Terima kasih Bu Eni Ya, sama-sama. koreksinya. Oke. Lanjut? Lanjut ya. Nah, sekarang gagasan pokok kitab Amos. Nah, yang pertama, Israel adalah umat pilihan Allah. Ini gagasan pokoknya Ibu Bapak. Ya.
Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka mengabaikan Allah dengan dosa-dosa mereka. Ya, ini polanya hampir sama nih, seperti kitab Hakim-Hakim kalau masih ingat. Ya, mereka adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka justru mengabaikan Allah dengan dosa-dosa mereka. Amos bab 3 ayat 2 dan Amos bab 7 ayat 15. Oke. Bangsa Israel, terutama kerajaan utara. Ya. Nah, sekarang kita masuk dosa-dosa Israel apa aja. Silakan dicatat. Ini dosa-dosa Israel pada saat zaman Nabi Amos. Yang pertama, tadi kita sudah baca ya, orang-orang benar dijual sebagai budak demi mendapatkan uang. Tadi kita sudah belajar nih, ya sudah baca. Lalu yang kedua, orang kecil dipaksa menjual tanah mereka kepada tuan tanah. Yang saya bilang tadi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, ini karena orang kecil itu digencet, dipaksa menjual tanah mereka kepada orang kaya, tuan tanah. Ya. Lalu yang tadi saya bilang percabulan. Ya, yang tadi kita sudah baca, ayah dan anak menjamah perempuan muda. Nah, itu artinya kejahatan seksual. Merajalela. Ya, jahat banget pokoknya. Lalu harta benda orang miskin dirampas. Bayangkan Ibu Bapak. Ya. Jelas ya Ibu Bapak ya, ini dosa-dosa Israel pada saat Nabi Amos berkarya. Lalu sekarang akar masalahnya. Akar masalahnya ada dalam Amos bab 5 ayat 7 dan Amos bab 6 ayat 12. Ini akar masalahnya nih. Yaitu tidak ada kebenaran dan tidak ada keadilan. Ya, tidak ada kebenaran dan tidak ada keadilan. Saya akan bacakan Amos bab 5 ayat 7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Perikopnya tentang melawan perkosaan keadilan. Amos bab 5 ayat 7. Jadi keadaannya waktu itu udah benar-benar kaos, benar-benar kacau. Nggak ada kebenaran dan nggak ada keadilan. Ya. Nah, lembaga peradilan, kalau misalkan di Indonesia itu seperti Mahkamah Konstitusi, itu ambruk atau runtuh. Silakan baca nanti Amos bab 5 ayat 10 sampai dengan 13. Ya. Peradilan di pintu gerbang kota pada masa Amos mengalami kemerosotan. Kenapa? Karena campur tangan orang kaya. Nah, ya, hakim-hakim disuap. Ya. Sehingga semakin merosot nih lembaga peradilannya. Nah, ya. Kayak di Indonesia lah, hakim disuap, ya kan? Sehingga kita sudah nggak percaya lagi sama hukum, misalkan, karena bisa disuap, ya. Persis seperti keadaan waktu Nabi Amos berkarya. Sehingga Amos berseru,
peradilan di pintu gerbang kota harus ditegakkan kembali. Ya, Amos 5 ayat 15. Ini seruan Amos nih. Agar peradilan itu harus benar-benar bangkit dan ditegakkan. Jangan ada lagi yang namanya korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Jangan ada lagi kepentingan-kepentingan yang menyengsarakan orang miskin, orang lemah. Ya, Nabi Amos berseru akan hal ini. Lalu keyakinan teologis yang keliru. Yang dikecam Amos terutama bukan para penyembah berhala, tetapi orang-orang yang sungguh beriman kepada Yahweh. Jadi Ibu Bapak, tolong ini menjadikan catatan. Ya, Amos itu bukan mengencam orang-orang yang menyembah berhala, tapi orang-orang yang sungguh beriman kepada Yahweh justru. Ini kecaman Nabi Amos nih. Ya. Karena orang-orang itu yang beriman kepada Yahweh itu berpikir bahwa mereka itu diberkati oleh Yahweh yang tadi di awal kita bahas bersama tuh. Nah, ini yang menjadi kecaman oleh Amos. Kalau memang kamu merasa diberkati oleh Yahweh, ya jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Yahweh, menindas orang miskin, ya, kejahatan seksual. Nah, itu benar-benar dikecam oleh Amos. Sama seperti kita lah kurang lebih. Ya, kita bilang melayani Tuhan, tapi kelakuan kita nggak benar. Misalkan kita punya usaha, ya kan, harus lapor pajak, tapi kita nggak lapor pajak, misalkan, nggak jujur. Nah, itu kan sama dengan merampas hak orang miskin kan Ibu Bapak? Nah, ya, banyak nggak para pelayan yang seperti itu? Masih banyak loh, masih banyak. Ya, dengan alasan apa? Buat apa bayar pajak? Toh juga mereka korupsi. Lebih baik uangnya saya gunakan buat gaji karyawan. Lebih ketahuan mereka makmur. Nah, itu pernah saya mendengarkan kalimat itu dari seorang teman. Ya kan? Jadi sebenarnya kita juga sedang mengalami hal-hal yang sama. Ya kan? Saya juga pernah diingatkan ya oleh seorang teman, waktu itu teman memberikan sebuah pengajaran yang begitu bagus. Kita berteriak mengenai korupsi, sedangkan kita menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pelayanan. Contoh, dulu waktu retret, numpang ngeprint dong, rundown kita nih retret di kantormu, bisa nggak? Bisa, tenang aja. Nah, akhirnya ngeprint tuh rundown retret RHDR, ya kan, di kantor temen. Padahal itu fasilitas kantor, tapi digunakan untuk kepentingan pelayanan. Kira-kira itu korupsi nggak, Ibu Bapak? Korupsi. Karena itu inventaris kantor toh. Bukan inventaris pelayanan kita. Ya, betul nggak Ibu Bapak? Betul. Saya diingatkan itu juga oleh teman saya. Oh iya. Ya, makanya kita sama-sama ingin belajar untuk nggak gampang menilai orang, tapi kita nilai diri kita dulu. Udah benar belum kita? Lalu contoh, misalkan kita teriak korupsi. Nah, sedangkan kita ke kantor selalu telat. Jam kantor jam 8, datang setengah 9, telat setengah jam. Pulang jam 5, harusnya kan kalau cengli, adil, karena kita sudah telat setengah jam, ya pulangnya setengah 6. Betul nggak Ibu Bapak? Pulangnya on time. Sama-sama jam 5. Ya kan? Lalu ditanya, Vindes, kamu kan tadi terlambat datang ke kantor setengah jam. Harusnya kamu juga pulangnya terlambat dong setengah jam. Lalu saya jawab, Bu, tadi saya memang terlambat. Berarti saya melakukan kesalahan. Nah, pulangnya saya nggak mau terlambat, karena kalau terlambat saya melakukan kesalahan 2 kali. Nah, jadi lebih baik saya terlambat waktu saya datang aja, pulangnya jangan terlambat. Ya, itu ngeles namanya. Tapi kalau kita renungkan, itu juga merupakan korupsi.
Betul nggak Ibu Bapak? Korupsi waktu. Nah, disinilah Nabi Amos berkarya. Dia mengecam orang-orang yang katanya sungguh beriman kepada Yahweh. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, makanya kita sebagai pelayan Tuhan, kalau ada yang memberikan kita masukan, teguran, siapa tahu itu dari Allah. Ya, suara kenabian loh. Ya kan? Jangan kita menolak dulu, tapi kita coba dengarkan, siapa tahu itu teguran dari Allah. Ya, seperti Amos. Nah, bahkan dikatakan iman mereka sangat kuat. Wah, coba kita lihat Amos 5 ayat 14 tuh. Mereka yakin bahwa Allah beserta mereka. Satu orang volunteer tolong bacakan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Jadi mereka itu tadi ya di awal ya merasa diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Ya karena mereka merasa bahwa Allah menyertai mereka, Allah memberkati mereka, sehingga mereka diberikan kemakmuran. Karena Amos 5 ayat 14 mengatakan demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Nah, makanya mereka jadi sombong. Karena berpikir Allah menyertai mereka dengan kemakmuran yang mereka rasakan. Ya, dengan kekayaan yang mereka dapatkan. Jadi mereka menilai bahwa mereka sudah benar. Mereka diberkati Tuhan. Dan mereka juga berpikir bahwa mereka adalah bangsa yang utama. Amos 6 ayat 1. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel bisa datang. Jadi mereka merasa bahwa mereka itu bangsa yang utama. Ya. Bahkan mereka juga merindukan kedatangan hari Tuhan dengan sukacita. Amos 5 ayat 18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Jadi ini seruan Amos yang mengatakan bahwa bagi mereka itu menantikan hari Tuhan dan mereka itu menginginkan hari Tuhan karena mereka terus berpikir bahwa mereka itu orang benar. Mereka orang yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Tapi Amos mengatakan sebaliknya. Enggak loh, ya. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Karena hari itu akan menjadi kegelapan bukan terang. Nah, ya. Jadi mereka itu berpikir yang kebalik. Dan Amos datang berseru menegur mereka agar mereka itu sadar kalau hidup mereka itu penuh dengan kejahatan dan dosa. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke. Ini iman mereka sangat kuat. Indikatornya karena mereka hidupnya diberkati secara materi. Ya. Makanya kita tinggalkan konsep seperti itu Ibu Bapak. Ya. Aku udah pelayanan kok nggak kaya-kaya. Aku sudah pelayanan kok nggak sukses-sukses. Ya kan? Katanya Tuhan akan menyertaiku hidup dalam segala kelimpahan. Mana buktinya? Nah, itu cara berpikir orang perjanjian lama. Ya, kita tinggalkan tuh ya. Bahwa seperti yang kita bahas kemarin dalam kitab Wahyu, ya, tetap percaya kepada Allah sebagai Allah yang sejati dan Yesus sebagai apa? Singa Yehuda, tunas Daud, anak domba yang mampu membuka 7 materai dan yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga, dan di sana tidak ada lagi yang namanya penderitaan. Nah, itu janji Allah.
bahwa kita yang setia dalam penderitaan karena Kristus, maka kita akan mendapatkan ganjarannya, yaitu keindahan yang tidak terkira. Sampai sini cukup jelas, Ibu Bapak? Menurut kitab Wahyu ya. Ada pertanyaan? Kalau dilihat tuh ya Kak, zamannya Nabi Amos ini berarti kan tadi Nabi Amos mengecam yang apa tadi ke Yahweh, memuja Yahweh, tapi dikecam oleh Amos. Jadi itu kan seperti kayak kesombongan rohani gitu ya Kak ya? Betul, Bu Linda. Betul banget, kesombongan rohani. Sama juga waktu Paulus berkarya di Korintus. Orang-orang Korintus juga merasa orang-orang yang dipilih Allah, tetapi akhirnya hidupnya juga nggak karu-karuan gitu ya. Betul, betul sekali. Betul banget, Ibu Linda. Makanya firman Tuhan kan mengatakan, ia akan memalukan orang-orang yang berhikmat. Nah, yang maksudnya itu berhikmat dari dunia. Ia menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya diberkati oleh Tuhan, menganggap dirinya saleh seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu Allah tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Makanya teguran buat saya juga, misalkan, walaupun saya pewarta dan pengajar, bukan berarti saya selalu benar. Ya kan? Kalau ada orang yang memberikan saya masukan terhadap perbuatan saya, sikap saya, karakter saya yang tidak baik, dan itu benar-benar saya alami, oh ternyata memang saya demikian. Ya saya harus menerima teguran itu. Meskipun yang menegur secara rohani mungkin berada di bawah saya. Misalkan kita tahu orang ini jarang doa, ya kan? Atau kita tahu orang ini jarang baca firman. Ya, tapi tiba-tiba negur kita. Nah, secara rohani ya kalau kita sombong, maka kita akan mengabaikan itu. Kamu tahu apa? Ya. Tetapi kalau kita mau merendahkan diri kita, Tuhan itu bisa berkarya lewat orang-orang seperti itu. Makanya yang bodoh menurut dunia, apa katanya? Akan mempermalukan orang-orang yang berhikmat menurut dunia. Ya kan? Orang-orang yang bodoh akan memalukan atau mempermalukan orang-orang yang pandai. Nah itu ya. Makanya banyak sekali hal-hal yang penting kita cermati bahwa jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan rohani. Ya. Seperti yang akhir-akhir ini menjadi concern saya ya, Bu Linda, Ibu Bapak, yang saya share di grup. Itu kan saya merasa tidak nyaman gitu kan mengenai hal itu gitu kan. Bukan berarti saya tidak hormat kepada gembala kita, tetapi ya kebenaran tetaplah kebenaran gitu kan. Paham ya Ibu Bapak ya? Kita menghormati bukan berarti kita tidak boleh menegur. Jelas ya. Nah itu. Ya, kita harus bersuara akan kebenaran seperti Nabi Amos ini. Ya, ingat loh Ibu Bapak, Amos itu seorang peternak biasa loh. Sedangkan yang rusak siapa? Imam-imam. Yang katanya beriman. Betul nggak? Iya. Ya kan? Dulu waktu Kak Vindes ngasih kita tugas tentang kenabian itu, nggak ada Amos ya Kak kayaknya. Ya, belum ada Amos. Nabi besar ya. Hanya nabi-nabi besar, betul. Makanya malam hari ini kita mulai dari Amos, karena Amos ini kitab nabi yang pertama yang dibukukan. Ya. Nah, berikutnya tadi sampai mana nih? Oke, perayaan liturgis meriah tapi tak bermakna. Di awal tadi kita sudah baca ya, yang Amos 5 ayat 21 sampai dengan 27 tadi ya. Orang Israel mengadakan upacara-upacara keagamaan secara meriah sesuai dengan ketentuan Taurat Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan dengan itu semua. Ada yang tahu nggak Ibu Bapak? Persembahan yang murni, yang sejati bagi Allah, itu persembahan kepada siapa? Ayo.
Bagi Kepada siapa atau siapa yang menjadi kurban? kepada siapa? Jadi bagi Allah ada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang kalau kita memberikan persembahan kepada mereka secara tulus itu menjadi menjadi persembahan yang sangat berkenan bagi Allah. Janda miskin. Itu dikatakan ibadat yang sejati. Pada janda-janda, pada anak-anak. Ibadah. Yes, betul Ibu Ria. Kita buka Yakobus 1 ayat 27. Satu orang volunteer tolong bacakan. Yakobus 1 ayat 7. 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Terima kasih Bu Ratna. Jadi udah ada gambarnya Ibu Bapak ya. Kenapa Allah itu tidak berkenan terhadap upacara keagamaan orang-orang Israel saat itu. Karena mereka tidak mengadakan upacara-upacara itu dengan memberikan perhatian kasihnya kepada para janda dan anak-anak yatim piatu. Ya, justru mereka menindas mereka melemahkan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Jadi sebesar apapun upacara itu, semeriah apapun upacara itu, pasti nggak akan berguna. Karena Allah melihat hati. Nah ini, Allah melihat hati ini seperti ini. Bukan gedung gereja yang megah, ya, bukan kolekte yang besar yang Allah inginkan. Tetapi bagaimana hidup kita menjadi persembahan untuk orang-orang miskin, terutama para janda dan yatim piatu. Nah, itu yang ingin ditekankan. Kenapa janda? Ya, kita tahu janda itu nggak punya apa-apa toh. Ya, saat itu ya. Kalau sekarang kan banyak janda yang kaya, ya kan, kayak istrinya Bill Banyak Gates. warisan. Banyak warisan, betul Ibu. Jeff Bezos ya, itu ya, yang punya Amazon, ya kan, jadi janda, salah satu janda yang terkaya di dunia karena warisan. Nah, tetapi janda yang dimaksud di sini pada umumnya, ya, terutama saat itu kan kita tahu bahwa perempuan masih kastanya di bawah laki-laki, jadi nggak berdaya. Makanya Allah ingin kita memberikan persembahan, ya, nggak usah pusingkan berapa persen lah. Ya, tapi bagaimana kita dalam hidup kita, dalam keseharian kita memperhatikan janda-janda yang miskin, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Karena tadi ya Yakobus 1 ayat 27 ya, itu ibadah yang murni dan yang sejati. Terus hilang ya suaranya. Makanya luar biasa gereja Katolik, karena di Jakarta, saya ngomong hilang ya? Hilang Kak. Sekarang jelas. Hilang? Oh jelas. Jelas sekarang. Oke, ya kalau di KAJ Ibu Bapak itu banyak sekali panti asuhan dan panti jumbo ya, yang dikelola oleh suster maupun bruder. Ya banyak sekali di KAJ. Ya, salah satu hal yang membuat saya bangga dengan gereja Katolik, karyanya luar biasa. Belum lagi apa Ibu Bapak namanya yang komunitasnya Mother Teresa? Komunitasnya Mother Teresa itu? Aduh saya lupa lagi. IKKT ya? Ikatan lupa. Itu juga di Jakarta cukup
cukup aktif ya. Saya nggak tahu kalau di Semarang atau di tempat yang lain. Tapi kalau Kotongna yang di Korea. Kotongne ya, Kotongnai. Ya. itu di ini juga ada Labuan Bajo ya, Bu Linda ya. Ya. Wah itu keren itu. Ya. Kalau tahu sejarahnya ya, Ya. bagaimana Romo waktu itu melihat seorang pengemis, tapi pengemis itu memberikan hasil uangnya, hasil ngemisnya itu kepada orang-orang miskin yang lainnya. itu Kotongne itu sejarahnya di Labuan Bajo ada. Jadi udah miskin, si pengemis itu sangat miskin, tetapi dia tidak memikirkan dirinya, hasil dari uang mengemis dia dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya, di bawah kolong jembatan. Luar biasa ya. Nah, itu inspirasi yang luar biasa dari Kotongne ya, di Korea dan Labuan Bajo. Nah, orang Israel menyukainya ya, maksudnya itu liturgi-liturgi yang meriah ya. Tapi Tuhan nggak suka, bahkan dikatakan Tuhan membencinya. Jelas ya Bu Bapak ya. Makanya dalam gereja Katolik itu sebelum kita memulai perayaan Ekaristi selalu mohon ampun bersama-sama. Gimana bunyinya Ibu Bapak? Yang pengakuan itu, saya mengaku. Iya, gimana bunyinya? Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Nah, itu saya mohon pada kawan Maria. Yaitu saya berdosa, saya sungguh berdosa. Nah, orang Israel menyukai. Nah itu Ibu Bapak ya, itu ungkapan penyesalan. Jadi sebelum kita menghadiri atau ikut perayaan Ekaristi, kita mohon ampun di hadapan Tuhan ya. Nah itu makanya liturgi itu begitu luar biasa karena dari awal itu sudah sangat diperhatikan. Sebelum kita masuk ke dalam perayaan Ekaristi lebih dalam lagi, kita mengakui dosa dan kelemahan kita. Dalam pikiran dan perkataan, dalam perbuatan dan kelalaian. Kelalaian apa Ibu Bapak? Ya, ucapan, perbuatan, tindakan. Nah, ayo kelalaian apa? Tadi ya ucapan, tindakan, perbuatan. Tapi kan itu udah ada di awal ya Bu Linda ya. Berdosa dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan, dan kelalaian. Nah, lalai apa di sini? Sama janda miskin. Nah, betul Bu Linda. Lalai berbuat baik. Ini dalam loh maknanya Ibu Bapak. Jadi kalau kita lalai berbuat baik itu dosa. Oh. Pengertian kita tuh berbuat baik itu kan cuman sekedar kita nggak membalas kejahatan, kita tidak berbuat jahat kepada orang lain gitu ya. Tetapi ini lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Bu Linda. Kita tidak memperhatikan orang-orang bawah. Yes. Yang tadi itu, ya. Janda miskin, ya. Anak-anak yatim piatu, orang tersingkir, orang yang sakit, pengemis, yang datang kepada kita mohon bantuan, kita sebenarnya bisa bantu, tapi kita nggak mau. Makanya berat menjadi orang Katolik. Semakin kita pelajari, semakin banyak tuntutan loh. Maaf Kak Fides, tadi statementnya apa? Yang mana tuh? Baik atau apa itu tadi barusan? Oh, ini Bu Jen, kan dalam tadi doa ya, dalam saya mengaku dalam perbuatan dan perkataan, dalam tindakan dan kelalaian, iya kan? Oh, yang itu loh, saya mengaku tadi loh Jen, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Jadi kalimatnya apa Kak? Nah, kalau perkataan, perbuatan, dan tindakan kan jelas ya dosanya ya. Perbuatan dan kelalaian. Nah, kalau yang kelalaian itu kita nggak tahu nih, kok kelalaian bisa dosa.
Nah, ini maksud itu artinya lalai berbuat baik. Putus-putus ya Bu Jen? Atau jelas? Jelas. Jelas. Ini tadi jelas. saya unmute, mute. Lalai berbuat baik ya. Lalai berbuat baik Ibu Jen. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa orang-orang itu butuh bantuan kita, datang kepada kita, terutama orang yang miskin, orang yang lemah, sebenarnya kita bisa bantu, tapi kita cuek, maka itu disebut dengan dosa kelalaian. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Jen. Nah, ini yang sebenarnya menjadi persembahan yang murni dan sejati. Makanya nggak berkenan bagi Allah persembahan orang-orang Israel itu karena ya mereka tidak memperhatikan orang-orang lemah, miskin, tersingkir itu. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, berikutnya sekarang itu lawan katanya Kak Vindes. Atasnya Kenapa? Kak Vindes. Tadi kan perbuatan baik, yang di situ perbuatan jahat. Ini persis yang di Amsal. Amos 5:21, 22. Amos. Perbuatan jahat. Lawan katanya perbuatan baik. Lalaian. Iya, betul Ibu. Betul. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, kemudian semua perayaan itu tidak bermakna. Ya, di rumah ibadah mereka memuji Tuhan. Tapi di luar rumah ibadah mereka melupakannya. Sepanjang perayaan mereka bersikap saleh. Setelah itu mereka kembali berdosa. Ya kan? Makanya kalau pengen tahu para pewarta itu bukan pada saat di mimbar. Bener nggak Bu Linda? Kami juga belum berani jadi pewarta karena jadi sorotan seperti itu Kak Vindes. Pasti kalau salah ngomong dikit aja pewarta kok kayak gitu. Nah, itu yang jadi beban. Nah, itu. Iya, tapi lihat nih kan, kalau pengen tahu sebenarnya kehidupan para mati lagi Kak Vindes, hilang suaranya. Ya, jadi mereka itu benar-benar cuman dalam perayaan itu saleh, tapi di luar itu mereka sangat berdosa. Dosa-dosanya tadi kita sudah bahas ya, bagaimana mereka berlaku cabul, kejahatan seksual, ya, lalu memaksa orang miskin menjual tanahnya dan sebagainya. Ya, maka dikatakan mereka mempersembahkan korban, tapi korban itu dapat dari hasil memeras orang lain. Kan jahat ya. Oke ya. Nah ini ya, ini hidup secara berlebihan dan egois. Ya, orang kaya memperkaya diri dengan cara memeras orang miskin. Silakan baca nanti Amos 6 ayat 1 sampai dengan 6. Lalu mereka hidup dalam kemewahan dalam skala yang tak terbayangkan. Berkali-kali kita diingatkan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang miskin diperas, ditindas, segala macamnya. Makanya inilah konteks kitab Nabi Amos, Ibu Bapak. Ya, keadaannya seperti ini. Jadi kalau kita ngomongin soal tema keadilan, nanti tematik, ya silakan kutip dari kitab Amos ini. Ya, karena sangat relevan. Ya, kalau kita ingin berbicara mengenai kebenaran, persembahan yang benar bagi Allah itu seperti apa, dan persembahan yang tidak benar itu seperti apa. Nah, bisa dikutip dari kitab Amos ini. Ya, bahwa Amos mengingatkan bahwa yang terpenting itu bukanlah pada saat kita saleh di gereja. Bukanlah jumlah kolekte yang besar yang dapat kita berikan, 10%, 20%, 50%, bukan itu. Tetapi bagaimana kita menghargai orang miskin, menolong mereka, dan membantu mereka. Itu Ibu Bapak ya. Oke. Ini tambahan-tambahan silakan dibaca. Kalau misalkan mau catat silakan ya. Sepintas aja karena waktu kita sudah habis sebenarnya.
Mereka tidak peduli kepada yang membutuhkan, mereka juga tidak peduli dengan situasi bangsa. Tuhan tidak berkenan kepada ibadah mereka sebab mereka melupakan hal yang paling utama, yakni melakukan kebenaran dan keadilan. Ibu Bapak, tolong diingat ya, Allah itu adil dan kasih. Maksudnya adil dan kasih. Makanya disebut maha adil dan maha kasih, betul nggak? Ya, adil dan kasih itu seperti koin yang memiliki dua sisi, ya. Yang kalau misalkan satunya nggak ada, maka satunya itu nggak ada maknanya. Ya toh, uang 100 depannya aja yang ada, belakangnya nggak ada, ya pasti nggak mau terima lah, itu beneran uang 100 bukan, ya kan? Nah, intinya adalah kalau kita berbicara mengenai Allah yang adil dan Allah yang kasih, kalau kita melihat Allah yang adil, itu berarti Allah akan apa ya? Tanda petik ya Ibu Bapak ya, menilai kita dari perbuatan kita. Jelas ya? Pada saat nanti kita meninggalkan dunia ini, yang Tuhan lihat adalah kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu Allah yang maha adil. Tetapi kalau kita berbicara mengenai Allah yang maha kasih, berarti berbicara mengenai dosa-dosa kita yang sudah Allah ampuni. Jelas ya Ibu Bapak ya. Maka kalau kita berbuat dosa, kita harus tahu Allah itu maha kasih dan maha adil. Nah, sehingga ada yang disebut dengan purgatorium. Gitu loh. Ya, karena teman kita cuma berpikir, teman kita itu maksudnya di luar gereja Katolik ya Ibu Bapak ya. Allah maha kasih. Kalau kita sudah berbuat dosa, kita sudah ditebus oleh Yesus, ya dosa kita sudah diampuni. Tapi melupakan Allah maha adil. Ya, bahwa setiap perbuatan dosa kita di dunia, walaupun sudah ada pengampunan dari Tuhan, tapi ingat selalu ada konsekuensinya. Seperti misalkan di dunia ya, kita sudah mengakui kesalahan kita, minta maaf karena kita sudah mencuri, tetapi kita tetap dijebloskan dalam penjara. Meskipun kita sudah diampuni oleh orang yang hartanya kita curi. Kenapa? Karena sudah ada hukumnya. Ada keadilan di sana. Karena kalau nggak ada keadilan, maka dunia ini kacau. Banyak yang nyuri, nyolong, maling, habis itu datang minta maaf, kelar urusannya. Ya kan? Makanya penting kita melihat Allah itu maha adil dan maha kasih. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jangan cuma berhenti ke maha kasihnya, tapi juga maha adilnya. Gitu loh, ya. Berikutnya, nah ini hukuman bagi Israel. Silakan dicatat Ibu Bapak. Ya, Amos 3 ayat 9 sampai dengan 11, bab 5 ayat 2 sampai dengan 3. Ya, dosa Israel demikian besar, hukuman yang menanti juga berat, yaitu kehancuran. Nah, ini yang disebut Allah Maha Adil. Jelas ya Ibu Bapak ya, konsekuensi dari dosa. Tapi bukan berarti Allah tidak mengasihi bangsa Israel. Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Tapi Allah juga Maha Adil. Bahwa mereka itu berdosa dan mereka menerima hukuman. Yang menghukum bukan Allah sebenarnya, tapi siapa? Dosa mereka sendiri. Ya. Kita kebut-kebutan di jalan, kita kecelakaan. Lalu kita nyalahkan Allah. Allah yang memberikan kecelakaan. Itu kan konyol. Ya. Yang membuat kita celaka ya karena kita kebut-kebutan di jalan. Betul nggak Ibu Bapak? Ya, jadi bahwa ada hukuman, ya, ada konsekuensi dari setiap perbuatan kita di dunia ini. Nah, sekarang Amos 7 ayat 8 sampai dengan 9. Ya, kehancuran yang dialami Israel akan luar biasa, mereka tidak akan dipulihkan.
Ya, mereka tidak akan dipulihkan. Maka setelah Nabi Amos berkarya, ya nanti berapa puluh tahun kemudian kerajaan Israel hancur oleh kerajaan Asyur. Padahal di zamannya Nabi Amos, kerajaan Asyur masih lemah. Jelas Ibu Bapak ya. Tetapi justru nanti kerajaan Asyur kuat dan menguasai kerajaan utara atau kerajaan Israel. Lalu penduduk mereka dibuang. Ya, Samaria berhasil dikuasai oleh kerajaan Asyur. Setengah dari orang-orang Samaria dibuang ke negeri lain, nggak tahu kemana. Sampai sekarang nggak ada yang tahu tuh. Makanya orang Samaria itu dianggap kafir karena sudah tidak lagi 100% orang Yahudi. Itu sejarahnya. Ya, karena kesombongan mereka, ya, karena perbuatan mereka yang jahat dan kejam, akhirnya mereka dihancurkan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah ini Amos 5 ayat 15, harapan yang samar-samar. Amos tetap mengisyaratkan kasih sayang Allah terhadap mereka, yakni kalau mereka berbalik dari dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Nah ini Allah Maha Kasih. Ya, silakan dicatat. Oke, selesai Ibu Bapak. Sekarang saya ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Bapak tanyakan. Tadi sudah ada pertanyaan